Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Akhir-akhir ini umat manusia mendapatkan wabah virus corona. Berbagai respon dari kalangan muslim muncul. Ada 3 respon yang dimunculkan umat Islam terhadap adanya wabah virus corona. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa wabah virus corona ini adalah murka Allah. Allah benci kepada manusia yang telah melakukan tindakan yang tidak wajar, melakukan dosa, pelanggaran yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, akhirnya Allah menimpakan bencana berupa kemunculan wabah virus corona. Pandangan ini relatif kurang tepat. Fakta yang ada, umat Islam masih banyak yang taat, masih banyak yang tunduk, masih banyak yang melakukan tindakan baik dan menolong orang lain. Jika Allah ini marah, murka kepada umat manusia, tentu Allah akan membinasakan mereka. Faktanya Allah hanya sekedar memberi wabah virus corona, dan itu pun tidak membinasakan hampir sebagian umat manusia itu sendiri. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus punya pandangan positif kepada Allah, jangan punya pandangan negatif yang berasumsi bahwa itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi, in dhannani khairan fa khairun, wa in dhannani syarran fa syarrun." Allah berfirman yang diilustrasikan oleh Rasul, "Saya ini bergantung praduga hambaku. Jika hambaku berpraduga baik, dia akan mendapatkan baik. Jika praduga jelek yang muncul, maka dia akan mendapatkan kejelekan." Untuk itu, positive thinking perlu dimunculkan kepada Allah. Jangan ada di dalam hati ini negative thinking. Kita harapkan musibah yang diberikan kepada umat manusia bukan merupakan murka Allah dan benci Allah kepada kita, tetapi hanyalah sebuah peristiwa alam yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa virus corona ini adalah peringatan dari Allah. Kita sadar bahwa kita adalah manusia. Kita banyak melakukan salah dan keliru. Ketika kesadaran ini muncul, maka harus ada upaya dari kita untuk membersihkan diri.
Tidak satupun manusia hidup di muka bumi ini tidak pernah melakukan tindakan salah dan keliru. Setiap manusia pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pasti melakukan salah dan keliru. Sebaik-baik orang yang melakukan salah dan keliru adalah orang yang bertobat. Dalam konteks tobat ini, mari kita baca istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan menyucikan diri ini. Kita sadar bahwa di dalam diri kita ada hati. Hati oleh Al-Imam Al-Ghazali diibaratkan seperti cermin. Jika hati ini selalu bergelimang dosa, tidak pernah dibersihkan, lambat laun hati ini menjadi kotor. Hati ini menjadi tertutup. Jika hati sudah kotor dan tertutup, maka hati tidak memunculkan kebaikan. Jika kebaikan tidak muncul, maka manusia selalu melakukan tindakan buruk, yang muncul adalah tindakan salah dan keliru. Demikian juga cermin. Cermin jika dibiarkan secara terus-menerus, maka cermin akan menjadi kotor. Jika cermin sudah kotor dan tidak pernah dibersihkan, maka cermin tidak memancar dan tidak memantul. Dengan demikian, fungsi sinar yang ada di dalam cermin itu sudah tidak muncul lagi. Oleh karena itu, kesadaran di dalam diri ini untuk melakukan proses pembersihan diri harus kita lakukan. Dengan demikian, musibah yang muncul di muka bumi berupa wabah virus corona ini peringatan dari Allah kepada kita supaya kita mampu melakukan proses introspeksi diri, membersihkan diri, dan sadar bahwa kita adalah manusia lemah. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa virus corona ini adalah ujian dari Allah. Jika kita terkategori orang baik, selalu tunduk dan taat kepada Allah, tetapi wabah virus corona itu muncul, bukanlah sebuah kebencian dan kemarahan, bukanlah murka, dan bukan pula sebagai peringatan, tetapi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah itu menguji kepada kita, berarti Allah itu cinta kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai kaum, maka Allah menguji mereka. Barangkali kita bagian dari suatu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah, dan kemudian kita mendapatkan cinta Allah dengan diberikan ujian berupa wabah virus corona ini. Allah cinta kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Segala harta kekayaannya dihancurkan oleh Allah. Nabiullah Ayyub disakitkan oleh Allah. Karena kecintaan Allah kepada Ayyub itulah Allah menguji. Ayyub tetap tabah dan sabar. Justru Ayyub mengucapkan alhamdulillah karena ruh masih melekat di dalam dirinya. Kita sebagai umat Islam diupayakan muncul sikap sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihi salam, bahwa ujian ini dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Proses semuanya dikembalikan kepada Allah, bagian dari kita orang yang beriman dan termasuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu jika ujian musibah menimpa mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali.
Kesadaran yang seperti ini yang dimunculkan oleh kita menjadikan refleksi bahwa kita betul-betul menjadi orang yang semuanya mengembalikan kepada Allah. Harapan kita ke depan, Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Bangsa Indonesia yang mengalami musibah berupa kemunculan wabah virus corona ini, harapan kita ke depan menjadikan bangsa Indonesia ini jauh lebih baik dibandingkan bangsa Indonesia era sekarang ini. Harapan kita bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan berpikir pada dua dimensi bahwa kemunculan wabah virus corona sebagai peringatan dan kemunculan wabah virus corona sebagai ujian, harapan kita menjadi umat yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.